Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Hafni Nuraini, NIM 2008946 dari Prodi PGSD Penjas kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai proses perubahan sepanjang hayat dari aspek pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, jadi pada hakikatnya manusia merupakan makhluk hidup yang bersifat dinamis terhadap pertumbuhan dan perkembangan dari masa ke masa. Nah, ditinjau dari berbagai aspek kehidupan, baik dari aspek gerak, aspek fisik, dari aspek emosional, pikir, kematangan, dan lain sebagainya. Nah, proses perkembangan gerak meliputi deskripsi serta penjelasan mengenai perilaku gerak manusia sepanjang hidupnya. Nah, secara umum atau biasanya gitu ya, perkembangan hidup manusia itu terbagi menjadi 5 fase. Nah, berdasarkan literatur yang pernah saya lakukan, fase yang pertama yaitu fase sebelum lahir. Nah, fase ini bermula yaitu bahwa manusia itu berada di dalam kandungan, yakni di dalam rahim seorang ibu, atau bisa juga disebut bahwa fase ini disebut sebagai fase atau masa prenatal period. Nah, di mana pada fase ini akan berlangsung selama 9 bulan 10 hari atau 280 hari. Nah, setelah melewati fase pertama prenatal period, yaitu setelah 280 hari berada di dalam kandungan, maka akan lahirlah bayi dari rahim seorang ibu. Nah, pada saat ini, pada masa itu, bayi memasuki ke fase atau masa newborn atau masa bayi baru lahir. Nah, masa ini berlangsung selama kurang lebih 10-15 hari. Dan fase ini dikatakan sebagai fase pemberhentian atau plateau stage, yang memiliki arti bahwasanya pada masa ini tidak akan terjadi pertumbuhan ataupun perkembangan pada manusia, dan masa ini merupakan masa tersingkat pada tumbuh kembang manusia. Nah, kemudian fase yang ketiga atau fase selanjutnya setelah melampaui fase newborn, manusia akan memasuki masa bayi atau fase bayi atau babyhood ya. Nah, masa ini bermula ketika bayi sudah berumur 2 minggu pasca kelahiran dan akan berakhir ketika manusia itu berumur 2 tahun. Jika dilihat dari aspek perkembangan manusia, nah, masa ini biasanya dilabel sebagai periode kritis karena manusia itu sangat rentan gitu ya, sangat rentan terhadap kematian tapi pada masa ini manusia itu biasanya terlihat sangat lucu ya, sangat menggemaskan, namun ya rentan terhadap kematian karena imun, pertumbuhan dan perkembangannya itu belum mencapai bisa dipakai, maksudnya bisa dipakai di kehidupannya gitu, masih rentan, masih ada proses pembentukan gitu, masih awal-awal proses penguatan. Nah, setelah melalui masa bayi, manusia akan memasuki masa balita. Nah, masa ini dilabel berlangsung ketika manusia berumur 2-5 tahun. Nah, periode usia ini biasanya disebut sebagai usia prasekolah. Karena biasanya pada masa ini itu si anak itu disiapkan gitu hal-hal apa saja yang akan dibutuhkan untuk memasuki usia sekolah gitu. Nah, setelah melampaui masa babyhood, manusia akan memasuki masa kanak-kanak awal atau early childhood. Nah, di mana pada masa ini berlangsung selama 2-6 tahun. Pada masa ini biasanya manusia mulai sekolah di kelas 1 SD ya. Nah, setelah melampaui masa kanak-kanak awal atau early childhood, manusia akan memasuki masa kanak-kanak akhir atau later childhood. Nah, masa ini berlangsung dari usia 6-12 tahun ya. Nah, setelah melalui masa kanak-kanak akhir, manusia akan melalui masa puberty atau pubertas ya. Nah, masa ini berlangsung pada usia kurang lebih 11-16 tahun.
Setelah melalui masa puber, manusia akan melalui masa dewasa awal atau early adulthood. Nah, masa ini biasanya berlangsung pada usia 21 sampai usia 40 tahun untuk periode pertama, dan usia 40 sampai 60 tahun untuk periode kedua, dan usia 60 sampai mati untuk periode ketiga. Nah, setelah melalui masa dewasa, manusia akan melalui masa lanjut. Manusia itu secara garis besar, secara biasanya fase-fase tersebut merupakan sebuah fase yang memang dilewati oleh manusia. Nah, untuk fase atau masa dewasa berlangsung ketika manusia berusia 60 ke atas, dan masa ini dilabelkan sebagai periode penutup dalam perubahan sepanjang hayat manusia. Pada masa ini, perubahan yang telah dilalui baik fungsi, psikologis, gerak, dan lain sebagainya akan semakin menurun karena faktor usia itu sendiri. Kadang kembali ke kebiasaannya itu kembali ke masa kanak-kanak gitu ya, kayak kemanjaannya gitu, seperti itu. Nah, mungkin dicukupkan sekian yang dapat bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.